Dua buah PC, speknya bisa sama persis, tapi jangan salah. Salah satunya tidak cocok untuk kaum mendang-mending. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Halo, Jun di mana? Secara general, personal komputer atau PC itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah PC rakitan, di mana semua komponennya itu dibeli terpisah, habis itu dirakit jadi satu untuk bisa jadi satu unit PC yang fungsional. Dan ngerakitnya ini nggak harus dirakit sendiri, bisa minta tolong teman, minta tolong tukang servis, minta tolong toko, dan sebagainya. Tapi intinya adalah semua partnya dibeli terpisah, punya garansi yang terpisah, dan nanti dijadiin satu sendiri lah ya. Nah, yang kedua adalah PC pre-build atau PC build-up, di mana PC build-up ini udah jadi satu kesatuan saat keluar dari pabriknya. Jadi komponennya semua udah satu paket, softwarenya juga udah satu paket, jadi nggak bisa kamu beli terpisah dan memang tidak dirakit sendiri. Nah, user pada umumnya itu lebih memilih PC rakitan. Yang pertama karena memang dia secara pemilihan komponen lebih fleksibel, jadi kamu bisa pilih mana yang kamu mau dan nggak harus pakai sesuatu yang kamu nggak cocok gitu ya. Dan yang kedua adalah masalah harga yang ya boleh dibilang secara umum lebih murah dibandingin PC build up dengan spesifikasi yang sama. Dan para kaum mendingers ini sudah hampir bisa dipastikan akan memilih PC rakitan kalau pengen bikin PC untuk pribadi. Bahkan soal ngerakitnya aja, kalaupun mereka nggak bisa ngerakit sendiri, minta tolong sama tukang servis atau sama toko, itu banyak yang rewel. Dibilangnya tarifnya kemahalan lah, pengen cepat naik haji, dan segala macam. Ya kalau kamu memang bisa buka jasa rakitan yang lebih murah, ya silahkan aja buka jasa tanpa harus ngata-ngatain orang dibilang kemahalan dan sejenisnya. Tapi pertimbangkan juga bahwa toko yang biasanya menyediakan jasa rakitan, jualan sekaligus ngerakitin, itu punya tanggung jawab yang besar sekali. Bukan hanya ke usernya, tapi juga ke karyawannya, bre. Dia harus bayar gaji karyawan berapa orang, sewa tempat, atau bahkan mungkin nyicil beli tempatnya gitu kan. Termasuk after salesnya. Jadi tanggung jawab mereka nggak habis waktu mereka selesai ngerakit. Nggak. Di situ mereka harus memastikan bahwa barangnya bisa berfungsi, dan berfungsinya bukan cuma 1-2 hari, tapi bertahun-tahun. Karena kalau sampai ada kejadian rusak dan segala macamnya, itu user bakal balik lagi ke toko dan dia harus bantuin, coy. Jadi pertimbangkanlah itu sebelum kamu bilang tarif suatu toko itu mahal atau murah. Termasuk kalau kita bicara tentang PC, ada banyak orang yang nggak bisa menghadapi ribetnya PC rakitan. Jadi semua udah paham nih, walaupun semua komponen baru nih udah kepasang semuanya, belum tentu bisa langsung nyala. Dan setelah nyala pun belum tentu bisa stabil. Dan setelah stabil pun belum tentu bisa bertahan lama. Ada aja dalam PC rakitan masalah yang bisa muncul. Dan para teknisi udah paham pastinya, untuk mencari penyakit dari satu troubleshoot itu bisa lama sekali. Dan hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dan tidak mungkin bisa dihadapi sama kantor-kantor gede. Dan itulah orang-orang yang butuh dengan PC build up. Jadi saya kasih contoh kantor saya zaman dulu, itu sekali pengadaan PC bisa puluhan atau ratusan unit, bre, dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, bayangin kalau kamu ketemu satu masalah di PC aja itu butuh waktu lama untuk cari penyakitnya, belum ngobati, cuma ketemu penyakitnya aja. Bayangin kalau kamu harus melakukan itu di puluhan atau ratusan komputer yang lain. Dan semuanya minta cepat. Karena kalau sampai kelamaan, produktivitas kerjanya bakal terhambat. Dan perusahaan-perusahaan inilah yang bener-bener butuh PC build up. Harganya berapapun nggak masalah. Yang penting simple, nggak pakai ribet. Beli, datang, langsung bisa dipakai tanpa ada komplikasi apapun. Dan in case terjadi sesuatu, tinggal ambil, bawa ke service center, biar mereka yang beresin. Kalau PC rakitan, nggak mungkin kamu bawa ke service center. Kamu harus cari dulu mana yang rusak nih. Motherboard kah, power supply. Baru kalau udah ketemu, bawa ke service center. Dan itu pun kadang-kadang salah, bre. Udah lu bawa, ternyata yang rusak bukan itu. Dan hal inilah yang nggak mungkin dihadapi sama kantor-kantor. Nah, kali ini saya nyobain satu PC build up. Jadi kalau biasanya kita bicara PC build up itu speknya agak kentang gitu lah ya. Tapi kalau yang satu ini ternyata enggak, bre. Dia memang didesain untuk pekerjaan yang lumayan berat. Udah pakai prosesor Intel Gen 13 dan GeForce RTX. Jadi kalau bicara untuk kebutuhan pekerjaan, ini cocok buat kantoran yang memang butuh PC untuk pekerjaan grafis. Secara spek kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Dari CPU Core i5 13100 sampai Core i7 13700. Dengan GPU dari GT 1030 sampai RTX 3060. Dan kebetulan yang di sini adalah seri tertinggi. Dia pakai Core i7 13700 dan RTX
3060. Secara performance kita semua udah tahu gimana prosesor dan GPU-nya, jadi nggak akan dibahas lebih detail soal gimana gaming performance ya, karena memang nggak dipakai nge-game sih harusnya ya. Menggunakan chipset H610, RAM 16GB, DDR4 3200 yang bisa di-upgrade hingga 64GB, NVMe 512GB dan hard disk 1TB, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E serta 2,5GB LAN. Udah dilengkapi pula dengan Windows 11 original yang sudah terinstall beserta semua driver yang diperlukan. Dan tentu saja kalau pengen PC ini bisa langsung dipakai, kamu harus punya mouse dan keyboard yang udah jelas tersedia langsung di paket penjualannya. Jadi begitu kamu beli PC ini udah langsung siap pakai. Semuanya udah siap, nggak perlu download lagi, nggak perlu install driver dan software apapun, kecuali software yang memang kamu butuhkan untuk pekerjaan, spesifik untuk pekerjaan kamu. Untuk desain casingnya terlihat slow banget dengan volume 18 liter, tidak ada nuansa gaming walaupun secara spek sebenarnya bisa aja untuk dipakai ngegame. Secara spesifikasi Core i7 13700 yang dipasang di sini ditargetkan sebagai CPU hemat daya dengan base clock 2,1 GHz untuk P-Core dan 1,5 GHz untuk E-Core dan base powernya cuma 65 Watt. Maximum boost clock memang tertulis up to 5,1 GHz untuk P-Core dan 4,1 GHz untuk E-Core dan maximum turbo powernya bisa mencapai 219 Watt. Tapi itu hanya bisa tercapai dalam kondisi cooling solution yang digunakan cukup powerful untuk menahan panasnya. Sedangkan untuk MSI Pro DP180 ini hanya menggunakan cooler basic untuk CPU-nya, yang berarti kita bisa harapkan boost clock-nya nggak akan mungkin bisa mencapai angka maksimal. Untuk RTX 3060 Ventus 2X tidak ada perbedaan dengan yang ada di pasaran, TDP-nya 170 Watt. Kita langsung lihat aja. Temperatur PC ini dalam kondisi idle. CPU tercatat 45 derajat Celcius dan GPU-nya 37 derajat Celcius. Wajar sih karena CPU-nya pakai cooler yang memang seadanya. Sedangkan saat dikasih beban untuk CPU, dia maksimum ada di angka 77 derajat Celcius dan GPU-nya walaupun nggak kerja sedikit terpengaruh dan naik ke 42 derajat Celcius. Untuk CPU tentu saja ini bukan boost clock maksimum karena di sini tercatat boost clock-nya hanya di kisaran 3000-an MHz. Jadi kalau pengen lebih bagus lagi ya mau nggak mau memang harus ganti cooler yang lebih bagus. Kemudian saat GPU-nya yang dikasih kerja, GPU-nya doang, itu dia mencatat temperatur di kisaran 75 derajat Celcius dan CPU walaupun nggak kerja, ikut terpengaruh dan sedikit naik menjadi 53 derajat Celcius. Sedangkan saat dua-duanya dikasih beban, terlihat temperatur maksimum masing-masing masih normal seperti saat mereka bekerja sendiri-sendiri. Sekarang untuk power draw-nya, dalam kondisi idle, CPU dan GPU-nya itu yang tercatat di software, CPU cuma sekitar 10 Watt dan GPU-nya 14 Watt, tapi aktual yang ditarik dari dinding pakai wattmeter terukur 78 Watt. Saat CPU bekerja sendirian, dia narik listrik 65 Watt terbaca di software dan GPU-nya masih tetap 10 Watt, sedangkan aktual yang ditarik sekitar 153 Watt. Kemudian saat dibalik GPU-nya yang kerja, GPU-nya sendiri narik listrik sekitar 172 Watt dan CPU-nya ada di kisaran 17 Watt dan aktual yang ditarik dari dinding sekitar 281 Watt. Yang menarik adalah saat dua-duanya kerja bersamaan. Secara software pembacaannya masih sama, kemudian yang di alat wattmeter tercatat 340 Watt rata-ratanya, tapi ada beberapa kali dia ngepick sampai 489 Watt. Selain unit PC-nya, monitor yang dipakai untuk kerja kantoran juga berbeda dengan monitor gaming. Jadi kalau monitor gaming itu butuh yang warnanya wow gitu ya, terus habis itu refresh rate tinggi dan low latency dan segala macam. Tapi kalau monitor dipakai buat kerja kantoran, yang diutamakan adalah kenyamanan saat dilihat pakai mata. Jadi berlama-lama di depan monitor gak bikin mata pedes. Dan untuk kebutuhan itu MSI punya modern MD272 series, monitor yang menjadi salah satu Red Dot winner tahun 2021. Memiliki layar berukuran 27 inch, berpanel IPS dengan resolusi 1440p untuk ruang kerja yang lebih lega. Refresh rate 75 Hz dan response time 4 millisecond. Kontras rasio tipikal 1000:1 dengan color gamut 95% sRGB. Secara teknologi, layarnya memiliki fitur Eye Care dan Less Blue Light Pro yang selain membuat gambar lebih nyaman dipandang, juga melindungi mata kita. Secara desain terlihat manis dan simple, bukan gahar seperti monitor gaming. Bezelnya tipis banget di bagian atas dan samping kanan kiri. Keseluruhan bodi terbuat dari plastik termasuk stand-nya. Tapi secara ergonomis dia udah komplit, bukan cuma tilt tapi juga bisa swivel, pivot, dan ada height adjustment. Dengan bodinya yang seperti ini, saya nggak nyangka kalau ternyata fiturnya lengkap bre. Connectivity-nya juga lengkap banget, satu HDMI 1.4B, satu DisplayPort 1.2, satu USB-C dengan power delivery 65 Watt,
2 USB 2.0 Type A pass-through yang butuh dihubungkan lewat konektor USB Type B ke PC. Audio jack dan colokan power juga ada. Yap, itu tadi PC build up MSI Pro DP180 dan monitor modern MD272 series dari MSI. Kalau kamu butuh PC yang tanpa ribet, beli langsung pakai. Dan untuk kantoran butuh banyak, nggak perlu ribet ngerakit satu-satu, ya PC seperti ini adalah pilihan yang, ya kalau dibilang opsi satu-satunya kali ya. Garansinya all in one. Ini adalah poin yang paling penting. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu, kamu nggak perlu repot nyari satu-satu mana yang bermasalah, habis itu dipilih untuk dikirim ke service center. Nggak, bre. Jadi langsung satu set PC-nya kirim ke service center, silahkan diberesin. Jadi buat kaum mendang-mending, sebelum bilang jangan beli kayak gini, mendingan tanya dulu deh ke kantor. Kira-kira butuh nggak PC yang kayak gini? Iya kan?